Tuan muda orangnya sudah dibawa ke sini. Anjir, jadi ini tokoh utama wanita yang disiksa habis-habisan sampai sekarat itu. Wajah Xia Xuanxuan kelihatan pucat dan kuyu banget. Badannya juga penuh dengan luka-luka. Bagaimana bisa aku tega melukainya? Host, kamu harus menyiksa tokoh utama wanita sesuai alur ceritanya. Siksa dia habis-habisan. Apa aku benar-benar harus jadi bajingan kayak gini? Kalau kamu nggak mau, aku bakal meledakkan diri di dalam tubuhmu. Biar kita mati bareng-bareng. Sialan, sistem anjing. Mati saja sendirian. Kenapa harus seret-seret aku sih? Ya sudahlah, ya sudahlah. Buat apa peduli moral kalau nyawa sendiri terancam? Jadi bajingan ya jadilah. Yang penting selamat dulu. Lepaskan jaketnya. Biar kulihat sebagus apa lekuk tubuhnya. Sini kamu. Aku peringatkan ya. Jangan keterlaluan kalian. Aku bakal lapor polisi. Oh, ternyata cewek ini keras kepala juga ya. Untung saja aku sudah baca cerita aslinya. Aku tahu persis apa kelemahanmu. Hahaha. Xia Xuan, rumah sakit Cirui itu milik keluargaku loh. Kamu pasti nggak mau kan ibumu yang sakit parah itu diusir dari rumah sakit dan dibuang ke jalanan begitu saja? Sialan, bapaknya benar-benar bukan manusia. Setiap kali kalah judi, dia selalu memukuli anak dan istrinya. Mana mukulnya kejam banget lagi. Sekarang malah makin parah menyiksa dia. Utama sampai tega mengancam lepas selang oksigen ibunya demi minta uang. Benar-benar bajingan tingkat tinggi. Sekarang si sistem anjing ini malah menyuruhku menyiksanya juga. Sialan, aku benar-benar nggak tega melakukannya sekarang. Sini, duduk di pangkuanku. Kerja bagus, host. Akting bajinganmu dapet banget. Sialan, apa itu sebuah pujian? Tunggu apa lagi? Apa kamu mau aku sendiri yang menarikmu ke pelukanku? Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan padaku? Tentu saja melakukan hal yang bisa membuat kita berdua senang. Hal menyenangkan apa? Kamu kan sudah duduk di pangkuanku. Bukannya kamu sudah tahu jawabannya? Tuan muda, barangnya sudah saya bawakan. Host, kapan hal menyenangkan itu bakal dimulai? Kamu mau bikin si pemeran utama wanita jadi pintar? Santai saja, itu tidak usah buru-buru. Lagi pula, nanti kamu juga masih harus menghajarnya pakai cambuk. Pasti bakal ada luka baru lagi. Tugasmu hari ini adalah menyiksa fisik dan batinnya. Berisik banget sih, diam, kurus banget. Bentuk tubuhmu juga jelek. Tulangmu yang menonjol bikin pahaku sakit. Belum lagi tubuhmu penuh luka begini. Jelek banget, buruan pakai bajumu. Kenapa? Kamu mau tuan muda ini yang memakaikan bajumu? Sialan, merusak suasana saja. Kamu sudah merusak kesenanganku. Akibatnya bakal sangat fatal. Sana balik, gemukkan badanmu sedikit. Pergi sana. Aku sedang tidak ingin melihat mukamu sekarang. Host, apa yang sedang kamu lakukan? Kok kamu biarkan dia pergi begitu saja? Aku kan sudah menyiksanya. Menyiksa bagaimana? Tongtongku sayang. Nah, disinilah kamu tidak mengerti. Tadi aku menghina fisiknya dulu. Lalu aku mengancamnya. Dan ke depannya aku akan memanipulasinya. Sampai dia meragukan arti hidupnya. Siksaan fisik dan batin yang tradisional itu sudah kuno. Zaman sekarang yang tren itu kekerasan verbal. Masa sih begitu? Aku kurang paham hal begini. Jangan membohongiku ya. Kenapa belum pergi? Apa kamu berniat mau menginap di rumahku? Biaya pengobatan ibuku akan sedikit terlambat dibayar. Bisa tidak kamu cepat pergi sebelum aku benar-benar marah? Soal ibumu itu, aku sedang tidak punya waktu untuk mengurusnya. Sana pergi, jangan merusak pemandangan di depanku. Ternyata susah juga ya jadi orang jahat. Padahal aku ini pemuda yang sangat baik hati. Transmigrasi jadi penjahat besar yang punya sistem penyiksa cewek. Padahal megang tangan cewek aja belum pernah. Baru mulai, langsung disuruh menjinakkan si heroin. Mana sanggup aku? Sistem sialan ini kenapa malah terikat sama aku sih? Host, cepat bangun. Sekarang waktunya menyiksa si heroin. Host, ayo bangun. Sistem sialan, pagi-pagi buta begini udah berisik banget kayak manggil arwah. Baru jam berapa ini? Kalau berisik terus, aku nggak mau jalanin misinya. Nanti kalau KPI-mu nggak tercapai, kamu juga yang susah kan? Nggak mau jalanin misi? Host, apa kamu mau nyobain rasanya disetrum listrik? Tuh, kan langsung ngegas. Aku kan nggak bilang nggak mau jalanin misinya. Heroinnya hari ini ada di mana? Di rumah sakit. Ayo pergi. Kita samperin dia. Di cerita aslinya, ibunya kena kanker dan udah habis ratusan ribu yuan. Bagi seorang mahasiswi yang masih kuliah, itu benar-benar angka yang luar biasa besar. Meski dia kerja paruh waktu di 3 tempat dalam sehari, hasilnya masih jauh dari cukup. Bapaknya nggak bisa diandelin, tapi malah tega ngerebut uang hasil kerjanya. Kasian banget nasib cewek ini, Nona Sia. Biaya perawatan ibumu sudah menunggak hampir seminggu. Kalau masih belum dibayar juga, pihak rumah sakit terpaksa harus memulangkan ibumu secara paksa.
Tolong kasih saya waktu beberapa hari lagi. Saya pasti bakal cari cara buat ngumpulin biaya perawatannya. Saya mohon, ini sudah jadi peraturan rumah sakit. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Host, uang hasil kerja si heroin kemarin ketahuan dan direbut sama bapaknya. Dia bahkan dipukulin juga sama bapaknya. Host, ini kesempatan emas. Dia sekarang udah benar-benar buntu. Mau kamu siksa kayak gimana pun dia nggak bakal bisa ngelawan. Kalau nggak disiksa sekarang, mau kapan lagi? Ayo maju. Ayo, apaan sih? Pikiranmu cuma menyiksa dan menyiksa terus. Gak punya rasa kasihan banget sih. Tuan muda, kok Anda bisa kemari? Gak usah basa-basi, tolong segera urus ini. Untuk ibunya perempuan bernama Xia Xuan itu, pindahkan ke ruang rawat yang lebih bagus. Baik. Saya akan segera mengaturnya. Host, tolonglah Hui. Tolonglah ikuti alur ceritanya. Aku ini kan cuma sistem buruh biasa. Jangan mempersulit aku. Kalau bonusku sampai dipotong, aku pasti bakal gila. Host, kalau aku sampai gila, aku sendiri pun bakal takut. Tenang saja, ini aku lagi ngikutin alurnya. Apa kamu yang memindahkan ibuku ke ruang rawat yang lebih bagus? Ya iyalah, siapa lagi selain aku yang mau jadi penagih hutangmu? Sekarang aku memang belum punya uang sebanyak itu untuk membayarmu. Tapi aku pasti akan cari cara untuk melunasinya. Tentu saja aku bisa memberimu kelonggaran waktu. Tapi, bagaimana kamu bakal berterima kasih padaku? Host, bukannya janji kita mau menyiksa si tokoh utama wanita? Terus kamu sekarang lagi ngapain? Coba buka matamu lebar-lebar dan lihat. Sekarang aku sedang menyiksanya. Aku memindahkan ibunya ke ruang VIPE dan memberinya obat terbaik. Begitu dia ingat kalau dia punya utang sebanyak itu padaku, tekanan mentalnya pasti bakal sangat berat. Mana bisa dia tidur nyenyak di malam hari? Ini namanya siksaan mental, paham nggak? Apa benar begitu? Kalau begitu biar kutanya. Dengan caraku ini, apa atasanmu menyatakan kalau aku melanggar aturan? Enggak kan? Nah lihat benar kan? Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Malam ini datanglah ke vilaku dan hangatkan ranjangku. Bagus host, selamat. Kamu sudah selangkah lebih dekat menjadi seorang bajingan. Setelah ini kamu bisa mengurungnya di vila dan menyiksanya habis-habisan. Siksa dia sampai setengah mati, sampai matanya benar-benar kehilangan cahayanya. Akan kucoba, tapi sekarang ayo kita pergi ke rumah Xia Xuan dulu. Kita harus tahu tentang diri sendiri dan lawan agar bisa menyiksanya dengan lebih baik. Tuan Muda Pei, tenang saja. Uang yang kuutang pasti bakal langsung kulunasi secepatnya. Mau bayar pakai apa? Patah tangan atau patah kaki? Tuan Muda Pei, saya salah. Saya nggak sanggup bayar. Tapi saya masih punya anak perempuan. Anak saya berbakti banget. Dia pasti bisa bantu saya bayar utang. Wajahnya juga cantik banget. Ambil saja dia sebagai penebus utang. Tuan muda bebas mau apakan saja dia. Bapak bajingan ini benar-benar keterlaluan ya. Cepetan setuju. Biar si heroin langsung jadi milikmu. Deal ya. Mulai sekarang anakmu adalah milikku. Iya. Mulai sekarang Xuan sudah jadi milik tuan muda. Karena kamu sudah tahu dia milikku. Kenapa kamu berani-beraninya sampai bikin dia terluka? Kamu pakai dia buat bayar utang. Itu sama saja dengan menjualnya kepadaku. Tapi dia nggak boleh lecet sedikit pun kan? Saya salah. Saya nggak bakal berani lagi. Tolong ampuni saya, Tuan Muda Pei. Kasih dia pijatan yang mantap. Asal jangan sampai mati saja. Paman, lagi ngapain? Tahu apa kamu? Ini namanya gertakan biar yang lain pada takut. Bapaknya ku hajar sampai bonyok. Nanti pas dia lihat, dia pasti bakal langsung tunduk dan nurut sama aku. Nggak bakal berani nolak apapun. Aku ini kurang berpendidikan, jangan bohongi aku ya. Anakku sayang, tolong bantu papa. Bujuklah Tuan Muda Pei. Biar dia mau ampuni papa. Mengampunimu. Bukannya nggak bisa. Tuan Muda Pei. Tuan Muda kan orangnya murah hati. Katakan saja apa yang harus kulakukan, aku pasti mau. Asalkan Tuan Muda mau melepaskan saya. Mau disuruh menerobos lautan api pun, saya rela. Nggak perlu sampai menerobos lautan api segala. Cuman ada satu syarat. Tanda tangani surat perjanjian pemutusan hubungan ayah dan anak ini. Mulai sekarang, kamu dan Xia Xuan tidak punya hubungan ayah anak lagi. Jangan saling mengganggu lagi seumur hidup. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan sekarang juga. Asalkan Pei Xiao mau memaafkanku, jangankan mutus hubungan. Apapun bakal aku lakuin. Hei Xuan, sudah kutandatangani semua, sudah ditandatangani. Aku pergi dan gak akan pernah kembali lagi. Ngapain kamu datang ke rumahku? Mau ngapain? Tentu saja buat seret kamu balik dan nemenin aku di ranjang. Sana beresin satu kamar tidur buat dia. Baik Tuan. Host, malam ini kamu harus benar-benar nyiksa si pemeran utama wanita. Kita harus ngikutin alur ceritanya. Tenang aja, serahkan semuanya padaku.
Tuan muda, kamar Nona Sia sudah siap. Ayo kita lihat apa kamu suka kamarnya. Kenapa? Ah, sialan. Sistem keparat ini benar-benar kreatif ya. Gimana host? Lengkap banget kan semua yang kusiapin? Host tenang aja. Saat kamu mulai beraksi, aku bakal otomatis matiin rekaman layar kok. Wah, baik banget ya kamu. Makasih banyak ya, kampret. Anjrit, apa cewek ini beneran mau ngelakuinnya? Kamu mandi dulu sana. Host, kamu mau ngapain? Ini kan udah susah payah ku siapin buat kamu. Kalau hari ini kamu nggak jinakin si pemeran utama wanita, aku bener-bener bakal meremehkanmu. Kamu pasti loyo kan? Nggak usah mancing-mancing emosiku. Aku loyo atau nggak perlu kamu yang bilang. Sini, temenin aku di ranjang. Besok kamu langsung tidur begitu saja? Terus kenapa? Sekarang kan kamu udah. Jangan-jangan kamu nafsu sama tubuhku? Mau aku? Kamu sekarang belum selevel itu. Lakuin aja tugasmu dengan baik. Host, coba dengar sendiri apa yang baru saja kamu katakan. Aku kan sedang menyiksa dia. Aku menyuruhnya menghangatkan ranjangku. Ya ampun, dia bisa-bisa meragukan pesonanya sendiri. Bukankah ini namanya siksaan mental? Ya sudahlah. Sudah bangun? Peiyan, lepaskan aku. Dan ingat baik-baik posisimu sekarang. Kau itu cuma burung kenari emas yang kupelihara di dalam villa ini. Mulai sekarang patuhlah dan tetap tinggal di dalam villa ini. Dunia di luar sana tidak ada hubungannya lagi denganmu sedikit pun. Aku bukan burung peliharaanmu, dan kau tidak punya hak untuk mengurungku. Punya hak atau tidak. Voltet Tauman, bukan kau yang menentukan. Di dalam villa ini, kata-katakulah yang menjadi hukum. Bangun, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mulai sekarang dia kuserahkan padamu. Latih dia dengan sangat keras. Baik tuan, istirahat 3 menit. Selanjutnya kita akan melakukan latihan pertarungan jarak dekat di lantai. Latihan tanding 1 lawan 1 dengan pelatih. Siapapun yang berani main-main, langsung angkat kaki dari sini. Aduh, sebenarnya apa sih maumu? Tiap hari dipaksa latihan 3 bela diri keras begini. Mana ada orang yang memelihara burung kenari? Oh tadi Allah, Skumi. Tapi kalau ada yang melihat, mereka pasti mengira aku ini atlet bela diri. Siapapun yang kupelihara harus tunduk pada aturanku. Kalau hari ini latihanmu tidak mencapai standar, jangan harap bisa istirahat. Mulai, kemajuan penyiksaan fisik meningkat 100%. Semua unsur latihan fisik intensitas tinggi sudah lengkap. Sistem, kali ini kamu tidak akan bisa mencari-cari kesalahan lagi, kan? Host, aku sudah menahan sabar menghadapimu selama 2 bulan penuh. Aku benar-benar punya banyak keluhan tentangmu. Ada apa lagi sih? Aku kan selalu menjalankan misi penyiksaan emosional setiap hari. Prope dikurung bagai burung dalam sangkar emas ini benar-benar menyiksa karakternya sampai mati. Siksaan fisik yang nggak pernah absen sehari pun. Dipaksa makan plus disuruh latihan tarung dengan intensitas super tinggi. 2 metode sekaligus. Bagian mana coba yang nggak sesuai standar novel sadis? Kamu bilang itu namanya ngikutin alur. Yang kamu lakukan itu namanya bolak-balik ngelanggar garis batas aturan. Malah joget-joget di sana. Di novel sadis lain, CEO dominan yang ngurung ceweknya pasti nyuruh si cewek belajar merangkai bunga, main piano, atau menari. Buat nyenangin hati si cowok dengan berbagai cara. Tapi kamu malah nyuruh dia latihan tarung sampai mau mati. 2 bulan lagi, dia bakal bisa ngehancurin villa ini cuman pakai tangan kosong. Pikiranmu sempit banget sih. Coba deh kamu pikir baik-baik. Dia sekarang nggak cuman harus ngejalanin tugas utamanya buat nemenin aku di ranjang, tapi ke depannya aku juga berencana nyuruh dia sekalian kerja jadi pengawal pribadi aku. Yang terpenting aku nggak bakal bayar dia sepeser pun. Coba posisikan dirimu sebagai pekerja, rasakan penderitaannya. Kerja setahun penuh tanpa libur, tanpa gaji, merangkap jadi pacar sekaligus pengawal. Semua kerjaan kotor dan capek dia yang babat habis, tapi nggak dapat uang sepeser pun. Aku tanya sama kamu, tragis nggak? Tragis banget kan? Parah sih, ini bener-bener pekerja paling apes di zaman sekarang. Kapitalis kejam sekalipun nggak bakal sejahat kamu. Bentar, tuan rumah, aku aku rasa kamu lagi ngebohongin aku deh. Tapi aku nggak punya buktinya. Mana mungkin aku ngebohongin kamu? Ini semua kulakukan demi mendongkrak level penderitaannya sampai ke puncak. Coba pikir, apa yang lebih menyakitkan daripada udah dikurung, terus tenagamu diperas secara cuma-cuma. Bahkan tanpa dibayar sepeser pun. Ini benar-benar sesuai sama logika utama dari novel sadis. Masih aja ngeles. Tuan rumah,
Tiap hari kamu selalu cari masalah di batas pelanggaran. Aku udah dapet peringatan beberapa kali dari atasan. Gara-gara kamu ngasal ngerubah alur ceritanya dan nggak ngikutin pola novel sadis yang seharusnya, bonus kinerjaku bulan ini dipotong habis. Kalau terus-terusan begini, aku bakal ditarik paksa sama kantor pusat. Oh, dapat peringatan ya? Itu sih kasihan banget. Host, bisa seriusan dikit nggak sih? Aku bisa gila gara-gara kamu. Aku bisa gila gara-gara kamu. Aku udah nggak tahan lagi. Buruan, cepetan. Pokoknya aku nggak peduli lagi. Kali ini aku serius. Kamu harus nurut dan jalanin alur utama novel tragis yang udah direncanain. Malam ini juga kita harus masuk ke adegan legendaris cinta paksaan. Jangan lagi bikin latihan bela diri nggak jelas kayak gitu, oke? Kalau aku nggak mau gimana? Kalau kamu berani ngacak-ngacak alur ceritanya lagi, aku bakal langsung aktifin program penghancuran diri. Nanti pas aku hancur lebur, kamu juga bakal langsung ikut masuk liang kubur. Kita mati bareng-bareng. Jangan harap ada yang bisa hidup tenang. Iya, aku turutin. Puas. Keesokan harinya, di villa gua, datanglah beberapa anak orang kaya yang sama keras kepalanya kayak gue. Pemeran utama pria, Gu Shui, juga ikutan datang. Sesuai alur cerita, pemeran utama wanita dan pria bakal jatuh cinta pada pandangan pertama begitu mereka ketemu. Setelah minum-minum beberapa putaran, titik balik takdir si pemeran utama wanita pun dimulai. Sistem ngingetin gue buat bener-bener fokus ke momen ini. Obrolan orang-orang di sana juga mulai makin belak-belakan. Peisang, belakangan ini kok lu nggak pernah kelihatan nongkrong sih? Lagi ketahan sama si manis kinger ya? Dengar-dengar lo lagi pelihara cewek seksi dan disembunyiin rapat-rapat ya? Bawa keluar dong, biar kita bisa ikut cuci mata. Gue lagi sibuk, harus banget ya maksain alur ceritanya. Host, inget peran antagonis lo. Karakter lo nggak boleh rusak. Halah, dia kan cuma mainan doang. Ngapain juga disayang-sayang? Cepetan suruh Szechuan turun, biar si pemeran utama pria bisa beraksi menyelamatkan si cantik. Malam ini, begitu dia diserahkan, misi kita selesai. Pergi panggil Szechuan turun, suruh dia buruan. Jangan bikin gua nunggu. Kalau enggak, malam ini bakal gua kasih pelajaran dia. Tuan muda Pei, kamu mabuk ya? Memangnya siapa kamu? Berani-beraninya bicara begitu padaku. Bagus. Siksa terus si pemeran utama wanita tepat di depan mata si pemeran utama pria. Malam ini, biarkan dia jadi pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Cepat habiskan sebotol minuman ini dalam sekali teguk. Lalu menarilah biar suasana makin meriah. Dia kan alergi alkohol. Pasti tidak akan mau minum. Begitu dia menolak, Gu Yue pasti akan langsung maju untuk menyelamatkanku bagai pahlawan. Setelah itu, alur ceritanya pasti akan kembali ke jalan yang benar. Aduh, maaf ya, tanganku terpeleset. Kok ada apa ini? Aku dicium paksa. Sistem, kamu di mana sih? Sebenarnya siapa gadis bertenaga monster ini? Kenapa alur ceritanya bisa melenceng sejauh ini? Tubuhku yang setinggi 184 cm dengan berat 75 kilo begini. Kok bisa-bisanya dia angkat? Uhuk. Tapi tidak sia-sia juga sih. Apa yang kamu lakukan? Tadi kamu minum terlalu banyak, makanya bicaramu melantur kemana-mana. Aku tidak mabuk. Aku mau tanya, kenapa tiba-tiba kamu menciumku? Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau aku ini burung kenari piaraanmu? Kalau begitu, apa salahnya jika aku menciummu? Ya memang tidak salah sih. Tapi alur ceritanya jadi hancur total. Pemeran utama pria dari cerita aslinya saja masih ada di lantai bawah. Ya itu kan pasangan takdirmu. Menurutmu, Gu Sheiwei itu orangnya bagaimana? Siapa? Pasangan takdirku, pemeran utama pria, aku sama sekali tidak ingat. Itu loh, pria yang pakai setelan jas biru di seberang sana. Aku tidak memperhatikan. Gak tertarik juga tuh, pemeran utama wanitanya sendiri yang tidak mau mengikuti alur cerita. Jadi jangan salahkan aku ya. Aku kan cuman karakter pendukung. Kamu selalu bilang kalau aku ini milikmu. Tapi kamu sama sekali tidak pernah menyentuhku, malah merawatku dengan sangat baik. Kenapa coba? Kenapa? Kan tidak mungkin aku bilang kalau aku ini transmigrator yang tidak mau jadi bajingan. Dan takut mati dihukum oleh sistem kan? Lo, apa-apaan ini? Aku utang banyak banget sama kamu. Jadi aku bakal lakuin apapun yang kamu mau. Kenapa kamu belum nyerahin pemeran utama wanitanya? Masalah apa lagi sih ini? Dia itu manusia, bukan barang. Gaya kayak begini dibilang tulus sama pemeran utama wanita. Bohong banget. Kenapa pemeran utama pria sama wanitanya malah berubah begini sih? Sifat karakternya jadi hancur berantakan. Nggak usah banyak omong lagi. Waktu pemeran utama wanita menciummu,
Sistem utama langsung memberikan peringatan keras. Kantor pusat potong gajiku setengah tahun, terus bonus akhir tahun juga hangus semua. Pokoknya besok alur ceritanya harus balik normal. Kalau enggak, aku bakal mati di depan matamu. Diam-diam aku ini pendendam banget loh. Sebelum mati, aku pasti bakal seret kamu juga. Sebenarnya apa sih yang harus kulakukan biar alur ceritanya balik normal? Kalau enggak dituruti, sistemnya beneran bakal nyetrum loh. Tapi selama 2 bulan ini, aku kan selalu berulah aneh-aneh tiap hari. Tapi dia nggak pernah beneran ngehukum aku. Tuan Muda Pei sudah lama ya tidak bertemu. Bukannya kemarin kita baru saja ketemu? Gimana soal tawaran yang kubilang kemarin? Sudah dipertimbangkan? Cepat terima tawaran pemeran utama prianya. Kalau takut rugi, peras saja dia habis-habisan. Ini kesempatan terakhirmu. Alat penyetrumnya sudah terisi penuh. Kalau berani menolak, kamu bakal disetrum. Jadi, penawaran apa yang bisa kamu berikan? 5 juta yuan plus hak pengembangan proyek di bagian selatan kota. Cuma mainan saja kok. Kamu bisa dapat sebanyak apapun yang kamu mau. Dikit-dikit bilangnya cuma mainan. Dengan sikap kayak begini, mana bisa dia menyelamatkan pemeran utama wanita? Cih, omong kosong. Meskipun omongan pemeran utama pria kasar, tapi nanti dia bakal baik kok sama pemeran utama wanita. Kalau nggak setuju, kamu bakal disetrum. Dengan keadaan kayak begini, apa kamu yakin dia bakal jatuh cinta sama pemeran utama pria? Seperti yang kamu katakan. Kalau cuma mainan, kenapa kamu bersikeras menginginkan dia? Aku tertarik dengannya. Aku nggak peduli soal masa lalunya. Halo, aku Gu Shiwei. Semalam kita pernah ketemu, tapi sepertinya kamu nggak ingat. Pei Xiao sudah menyerahkanmu kepadaku. Ikutlah denganku. Gak usah ngaco, Pei Ye juga nggak setuju. Tolong jangan gegabah. Mesin setrumnya udah siap. Bilang enggak sekali aja. Langsung disetrum lu. Bisa bawa dia pergi atau enggak, itu tergantung kemampuan lu sendiri. Gua nggak pernah ngomong apa-apa. Setelah dia ikut sama gua, jangan pernah hubungi dia lagi. Sistem setrum gua sampai mati aja. Setrum gua sekarang juga. Gua nggak mau jadi bajingan lagi. Nggak bisa lindungin dia, nggak pantas gua disebut cowok. Paling parah juga cuman mati kesetrum. Yang penting gua nggak kelihatan mengenaskan pas kesetrum di depan dia. Sok kuat aja. Kalau gua nggak mati kesetrum, gua pasti bakal rebut dia kembali. Sistem, lu di mana sih? Gua sempat mati sekali terus hidup lagi. Sekarang sistem pusat udah di-upgrade. Sekarang hukumannya buat sistem, nggak bakal nyetrum host lagi. Sekarang cuma fokus buat nasehatin aja. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Lagian kalau jujur, siapa juga yang masih mau ngerjain misi? Dan lu adalah orang pertama yang nggak mau ngerjain. Gawat, si Xuan-Xuan nggak beneran bakal dibawa pergi, kan? Kalau dia emang mau, gua nggak bakal maksa. Tapi masalahnya dia nggak mau. Nggak bakal ada yang bisa bawa dia pergi. Kenapa pemeran utama wanitanya malah main tangan sama cowok itu? Kayaknya cowok itu emang minta digebukin. Gawat, dia nggak bakal ikut gebukin gua juga kan? Tadi emang gua dorong dia keluar sih. Coba aja kamu serahin aku ke orang lain lagi kalau berani. Nggak berani, nggak berani. Sumpah, nggak bakal berani lagi. Maaf, sebenarnya tadi aku juga takut banget. Aku takut kamu beneran bakal buang aku. Padahal pas dia ngehajar cowok itu sampai babak belur tadi, takut dari mananya coba? Tapi tentu aja aku percaya. Kak, kamu mau ngapain bawa barang itu? Mau ngapain Peiyan? Aku mau kamu jadi pacarku. Kalau enggak bakal aku kurung kamu. Boleh banget. Itu emang yang paling aku harapin. Sistem, pemeran utama wanitanya sekarang jadi milik gua. Persetan sama misi sialan itu. Misi lu gagal total, ngapain malah seneng bego. Lu bener-bener host paling ampas yang pernah gua urus. Aku mau mengajukan perlindungan. Sudah terlambat kawan, terima saja nasibmu.